Om Swastiastu, umat sedharma yang saya kasihi. Dalam video ini saya ingin berbagi wawasan atau berceritalah di seputar diperingatinya Hari Raya Galungan sebagai Hari Kemenangan Dharma. Nah, saudara sekalian, sebelum saya berbagi cerita tentang seputar makna Galungan ya, diperingati sebagai Hari Kemenangan Dharma, terlebih dahulu saya akan bercerita tentang kisah di masa lalu. Katanya ini menurut buku saya baca, di Bali itu pernah Hari Raya Galungan tidak dirayakan. Nah, akibat Hari Raya Galungan tidak dirayakan, membuat bencana alam, wabah penyakit, hama pertanian membludak, ya kondisinya sama seperti sekarang ini. Nah, mengetahui kondisi tersebut, akhirnya raja terdahulu, mungkin itu raja kalau tidak salah namanya, di mana Bali diperintah oleh seorang raja yang bernama Jayakasunu. Dia itu mencari tahu musabab dari bencana yang menimpa alam Bali, musibah, dan juga umur raja katanya kebanyakan pendek-pendek. Nah, sang raja melakukan tapa brata yoga samadhi di Puro Dalam Puri, akhirnya menemukan jawaban bahwa penyebab dari bencana alam, musibah, wabah penyakit, dan mungkin hama meludak itu dikarenakan Hari Raya Galungan tidak dirayakan oleh pemerintahan di masa itu dan oleh rakyatnya. Nah, kalau kita renungi kembali, dewasa ini kita kan sudah merayakan yang namanya Hari Raya Galungan. Ini batuk-batuk lagi. Akan tetapi, ya namanya wabah penyakit, wabah virus corona tetap saja ya. Nah, seandainya memang di Bali menjadi pengecualian karena merayakan Hari Raya Galungan, seharusnya wabah itu tidak ada. Dan sekarang juga bukan hanya di masa lalu umur raja pendek-pendek, sekarang juga kita punya pemimpin umurnya pendek-pendek dalam artian jabatannya pendek-pendek, kan begitu. Nah, ini kita kan sudah merayakan Hari Raya Galungan. Kalau sudah begini kondisinya, di mana kita sudah merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan setiap 6 bulan sekali juga, wabah penyakit banyak, hama pertanian membludak, sepertinya kita harus disuruh belajar dalam hal ini untuk mengetahui makna mengapa Galungan kok diperingati sebagai Hari Kemenangan Dharma. Ya, saudara sekalian umat sedharma yang saya kasihi, mari kita belajar supaya kita tidak menerima begitu saja warisan kita, dan supaya kita jika ada yang menanya bisanya cuma jawab mulu gitu. Mari kita sama-sama belajar. Saudara sekalian umat sedharma, untuk mengetahui makna Galungan diperingati sebagai Hari Kemenangan Dharma, saya hubungkan dengan Galungan itu saya hubungkan dengan kemunculan Sang Kalatiga tepat pada hari Minggu Dungulan ya, 3 hari sebelum Hari Raya Galungan. Itu dikatakan ada 3 jenis kala yang menggoda umat manusia ketika sedang melakukan penyekeban ya. Mungkin itu penyekeban itu melakukan tapa brata. Nah, ketiga kala itu adalah Sang Kalo Buto Galungan yang pertama, yang kedua Sang Kalo Buto Dungulan, yang ketiga adalah Sang Kalo Buto Amangkurat. Nah, dihubungkan dengan Hari Raya Galungan, nama dari Hari Raya Galungan itu sepertinya diambil dari nama Sang Kalo Buto Galungan. Nah, kenapa kok nama Galungan sebagai Hari Kemenangan Dharma diambil dari nama Sang Kalo Buto Galungan? Nah, untuk mengetahui kebenaran ini, saya mencoba menghubungkannya dengan Triguna ya. Dalam ajaran Hindu kita kan mengenal Triguna, yaitu 3 sifat alam semesta yang terdiri dari Satwam, Rajas, Tamas. Nah, di antara ketiga sifat alam semesta tersebut, sekiranya sifat Satwam yang membuat umat manusia memiliki sifat-sifat kebaikan atau mau melakukan kebaikan, suka bersedekah,
suka menolong, suka sembahyang, rajin membaca kitab suci, pokoknya suka dengan hal-hal kebaikan. Nah, saya hubungkan sekarang Triguna dengan Sangkala 3. Nah, ini Sangkala Galungan ini baru ada kaitannya dengan sifat satwam ya. Sangkala Buto Galungan ada kaitannya dengan sifat satwam. Nih, sifat, nah tentu sesuatu yang punya sifat pasti ada kekuatannya. Dalam hal ini, kalau galungan itu, menurut analisa pemikiran saya itu merupakan kekuatan dari guna satwam. Kala, nah ini kata kala itu menunjukkan kekuatan. Saya artikan kala menjadi kekuatan itu saya hubungkan dengan tradisi di Bali, kan ada istilahnya orang yang lagi kalanan. Mungkin kalau Indonesia mungkin kerasuan lah gitu, kerasuan. Nah, ketika kalanan, orang yang kalanan itu, walaupun dipegang 10 orang itu tidak mempan, kita kenapa? Tenaganya luar biasa, entah tenaga dari mana. Nah, sehubungan dengan itulah kalanan saya artikan dengan apa? Kala saya artikan dengan energi atau kekuatan. Jadi dalam hal ini galungan itu adalah energi satwam. Nah, ini energi satwam itu memungkinkan adanya kekuatan kita mampu atau menang di dalam dharma. Dimanapun kita, bila manapun kita memiliki energi satwam, tentu kita akan memiliki kekuatan untuk berbuat baik. Tanpa energi, kalau kita loyo, nah, tidak ada energi suci, energi satwam dalam diri, tentu kita tidak akan bisa menang untuk berbuat kebaikan, ya kan kayak demikian. Misalnya kalau kita jadi pegawai negeri, kerja di kantoran, nah ketika ada uang negara yang seharusnya untuk rakyat, kalau kita memiliki energi satwam, tentu kita punya kekuatan. Jangan mengambil, itu bukan hak milik kita, itu butuh energi loh, butuh kekuatan. Tanpa energi, hanya memiliki sifat, tanpa energi Anda bisa. Nah, sebaliknya kalau kita tidak memiliki energi satwam, hanya energi rajas dan tamas yang bersumber dari makanan dan minuman, nah akan memungkinkan energi rajas dan tamas itu yang mendorong ambil aja, korupsi aja, kan kayak begitu. Sama halnya kalau kita menemukan milik orang jatuh di jalanan yang tidak kita kenal, kalau kita masih memiliki energi satwam, kita akan memiliki kekuatan atau kemampuan untuk mengembalikan milik barang orang yang hilang di jalan itu kepada pemiliknya. Tetapi kalau energi rajas dan tamas, yaitu kalau dungulan dan amangkurat, yang namanya orang dungu itu dungulan, ya tidak mau ambil pusing, ambil aja ya, apa yang dah ketemu di jalan itu milik kita. Nah, itu. Nah, ini sehubungan dengan katanya dulu hari raya Galungan tidak dirayakan menyebabkan banyaknya bencana alam, wabah, penyakit. Itu mungkin kalau dihubungkan secara modern, secara pemikiran saya itu dikarenakan kita sebagai manusia jarang mau mengumpulkan energi satwam, tidak mengumpulkan energi suci. Manusia hanya mengumpulkan energi rajas dan tamas yang bersumber dari makanan dan minuman, makanan daging, minuman beralkohol. Semua itu menghasilkan energi yang bersifat rajas dan tamas yang mendorong manusia berperilaku berlandaskan adharma bukan dharma. Nah, zaman sekarang sudahkah kita berusaha untuk mengumpulkan energi satwam kala galungan? Nah, itu jadi pertanyaan. Kalau kita semua ada upaya untuk membangkitkan energi satwam atau mengumpulkan energi satwam, niscaya kehidupan ini akan teratur. Kenapa? Kita semua ada kemampuan atau kekuatan untuk berpegang pada dharma, kan kayak begitu ya. Nah, sekarang saya informasikan tentang cara untuk menumbuhkan atau supaya memiliki energi satwam. Pertama, kita harus membutuhkan ini satu rangkaian hari sugian, itu menunjukkan kesugian. Jadi penting kita untuk meraih kemenangan di dalam dharma. Juga pertama, mungkin ini saya artikan sugian Bali itu berupa kekayaan berupa harta benda. Penting kita memiliki harta benda. Karena apa? Kalau kita tidak memiliki harta benda sama sekali, kita miskin sekali, itu sifat-sifat rajas dan tamas akan menggoda kita berbuat ya menyimpang dari dharma. Energi satwam kita akan dikalahkan kalau kita miskin, kalau kita kiri. Untuk kita umat kebanyakan, mungkin kalau umat yang tingkatan sudah mencapai tingkat yogi, biksuka gitu, mungkin tangguh walaupun miskin tanpa harta benda, dia masih sanggup berpegang pada dharma. Tidak punya uang, dia tidak akan mencuri. Mungkin dia dengan lapang dada
rela mengemis, dia meminta-minta. Tapi kita sebagai manusia kebanyakan apakah sanggup demikian? Karena itu penting juga kita memiliki harta, tapi harta digunakan untuk di jalan dharma. Nah, sugihan Jawanya itu mungkin saya artikan pengetahuan ya, kekayaan berupa ilmu pengetahuan agama. Nah, supaya kita mengenal dharma, mengenal baik dan buruk sebagai orang awam, sekiranya perlu panduan berupa buku-buku suci, kitab-kitab suci, supaya kita bisa mengenal mana yang disebut dengan perbuatan yang berlandaskan dharma, mana yang tidak, kan kayak begitu. Selanjutnya, supaya ada energi satom di dalam diri kita, penting kita melakukan penyekeban, yaitu melakukan tapa brata. Saudara sekalian, akal budi kita bagikan buah ya. Nah, ketika akal budi kita mentah, bagikan buah mentah, itu pertanda ada energi rajas dan tamas yang memungkinkan, mungkin dari akal budi kita yang mentah itu suka mementahkan orang, meremehkan orang, itu sudah perbuatan yang adharma, tidak mencerminkan dharma. Nah gitu, rasa buah kan yang mentah kan sepet, mungkin dari akal budi kita yang mentah membuat pemikiran kita sepet, sehingga keluar omongan kita sepet-sepet, pokok nyampet-nyampet yang tidak enak lah didengar oleh orang lain. Itu pertanda ada energi tamas, rajas dan tamas di dalam diri, yaitu dungulan dan amangkurat. Nah, supaya ada energi satwam, sekiranya penting melakukan tapa brata, melakukan penyekeban diri, supaya akal budi kita matang seperti buah yang masak. Dari akal budi kita yang matang seperti buah yang masak, tentu ucapan kita atau dari pikiran kita, akal budi kita yang matang, tentu ada sifat-sifat seperti rasa buah yang manis, sehingga keluar ucapan yang atau kata-kata yang manis, perbuatan yang begitulah bikin orang senang, sehingga hidup kita bagikan buah yang matang, kan enak dimakan gitu ya. Itulah gambaran dari upaya untuk memperoleh meningkatkan energi satwam di dalam diri kita. Selanjutnya saya informasikan tentang hari penyaja. Nah, ini hari penyaja ini sebuah pengujian sebenarnya. Kalau kita berpegang pada dharma, nanti akan diuji oleh alam semesta ya, oleh lingkungan kita. Apakah kita benar-benar berpegang pada dharma atau tidak? Kita akan diuji dengan dibuat hidup kita dijajah, direndahkan, diremehkan. Ini untuk pengujian apakah benar-benar kita berpegang pada dharma. Nah, saat kita diuji baru sedikit aja, disenggol sedikit sudah marahnya minta ampun, meledak-ledak, itu pertanda kita belum berpegang pada dharma. Dharmanya baru tipis-tipis, sebatas kulitan mungkin. Kalau tidak disenggol enggak apa, kalau disenggol sudah sepet-sepet omongannya. Itu hari penyaja. Nah, jika kita menjalankan ajaran agama, berpegang pada dharma, di saat diuji direndahkan, kita mampu tabah, ikhlas. Nah, di sana nanti rahmat Tuhan yang menyertai, yang memungkinkan ada kelipatan energi satwam. Tetapi jujur saya, kalau saya diuji sampai berkali-kali direndahkan orang, melampaui batasan, marah juga. Sama seperti kisah siapa itu Bima dalam Panca Pendawa itu, kalau sudah dia marah, suka sekali melawan raksasa, kan begitu. Kalau orang yang dikasih tahu sudah berkali-kali tetap juga merendahkan kita, dia tidak menghargai diri kita, dia tidak mau dengan apa yang kita katakan, ya mau tidak mau, karena mereka orang tidak mengerti, anggaplah itu orang raksasa. Sekali-sekali ya dikasih pelajaran juga, masa kita terus direndahkan. Kita kan sebagai manusia juga punya batas dari kesabaran. Nah, itu makna dari penjajahan. Selanjutnya ini yang terpenting, supaya kita memiliki celeng-celengan tabungan guna satwam ya. Penting kita di hari penampahan itu punya makna pemotongan alam nafsu kita, sifat rajas kita, dengan mengucapkan mantra berulang-ulang di pagi hari, itu akan memperoleh pahala kebajikan yang jadi celeng-celengan, dilambangkan memotong celeng ya. Seperti daging celeng setelah dipotong kan bisa dimasak lalu dinikmati. Begitulah kalau kita memiliki sifat alam nafsu, sifat rajasika di dalam diri kita, dipotong dengan mantra suci, ngerajah, ngelebur guna raja, akan dihasilkan pahala kebajikan ya, dilambangkan dengan daging ada ikan babi yang dipotong
bisa dinikmati. Kalau tidak dipotong tentu tidak ada daging yang bisa dinikmati. Celengnya lari utuh, nggak bisa dimakan. Karena itu penting dalam diri kita, sifat-sifat nafsu, alam nafsu kita, sifat rajasika yang bercampur dengan sifat tamas itu dipotong. Subuh-subuh jam 4 kita melakukan japa mantra, tiada lain untuk memotong sifat rajas supaya menghasilkan pahala kebajikan. Memotong dalam bahasa Bali disebut dengan tampah. Tampah punya kepanjangan taat memantra pahman, pahala gitu. Pahala kebaikan, ada sifat kebaikan. Adanya pahala kebaikan ini yang memungkinkan kita bisa berbuat baik di masyarakat. Hidup kita bagaikan daging babi yang bisa dinikmati oleh orang lain, untuk diri sendiri dan untuk orang lain lah, kayak begitu. Gambaran ilustrasi Kak. Nah, selanjutnya di sore hari kita harus ingat Tuhan juga. Jangan hanya subuh aja. Di sore hari ingat Tuhan itu dilambangkan dengan mendirikan penjor ya. Itu bambu yang didirikan itu simbol pikiran ingat Tuhan. Nah, bambu yang berbuku-buku itu punya makna. Untuk ingat Tuhan kita perlu ditopang oleh pengetahuan yang bersumber dari buku-buku sebagai petunjuk bagaimana seharusnya yang benar ingat Tuhan atau beragama, ingat Tuhan sesuai dengan ajaran agama ya, kayak begitu. Sudah itu ada bentuk sampian. Sampian dari segi kata itu berasal dari kata sampi. Sampi artinya sapi. Nah, mendapat awalan awalan pe dan akhiran an gitu, maksudnya kok awalan pe, se, sa dan akhiran an menjadi sampian, menyerupai sapi kan begitu. Nah, kalau saya perhatikan, sampian itu menyerupai ekor sapi. Nah, ekor sapi itu melambangkan kesetiaan kita mengikut Tuhan, ngintilin terus gitu. Tapi tidak setiap hari, maksudnya tidak sampai berhari-hari. Paling tidak pagi sore kita ingat Tuhan gitu ya. Nah, gitu bentuk bawah sampian kan berbentuk kayak tumpeng ya, segitiga sretek lagi gini ngembang lagi gitu. Itu punya makna kalau kita ingat Tuhan itu berusaha memfokuskan pikiran. Nah, ketika kita berusaha memfokuskan pikiran, mungkin bisa fokus sebentar lagi samra gitu, larinya kemana-mana, pikir lagi, fokuskan lagi, seret, fokuskan lagi, sehingga bentuknya kayak memang kayak tumpeng, kayak gunungan gitu, seret, 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 seret. Dengan tekunnya kita berjuang untuk memfokuskan pikiran di sela halis gitu ya. Nanti pada saat waktunya tiba, nah di sanalah muncul sinar suci Tuhan yang dilambangkan seperti ini. Untuk sampian atas kepala penjor bentuk kayak matahari dia, gitu kan gitu. Itu nanti sinar suci Tuhan datang menerangi pikiran dan akal budi kita. Ketika pikiran dan akal budi kita diterangi, akan memungkinkan sifat rajas dan tamas, sifat gelap itu lari dia. Nah, kalau sudah itu sifat rajas dan tamas, kalau dungulan dan amangkuratnya lari, nah pikiran kita jadi cemerlang, tentu kita akan memungkinkan bisa berperilaku berlandaskan dharma. Nah, warna warna dari janur yang kuning yang meliliti bambu itu punya makna nanti pikiran kita akan dibungkus oleh sinar suci Tuhan yang cemerlang, janur, japa, nur ya. Japa, lakukan japa untuk meraih nur sinar suci Tuhan. Maka kata penjor saya panjangkan, penting nih japu mantra origin, artinya yang terpenting di sore hari menjelang malam itu japa mantra ditekuni, ingat Tuhan, bagikan ekor sapi sampian ngintilin lagu terus ingat Betara, ingat Tuhan. Nah, di sana di atasnya ada ulap-ulap, di penjor itu ada dituliskan aksara Om. Nah, ulap-ulap artinya memanggil-manggil Tuhan ya. Seperti kita manggil teman yang jauh supaya supaya yakin kita memanggilnya, kita pakai lambaian tangan. Artinya kita manggil-manggil Tuhan dengan segenap indera kita. Ini kan 5 ini panca indera kita dipakai untuk memanggil-manggil Tuhan. Dan sarananya untuk memanggil Tuhan adalah aksara suci Om, itu diucapkan berulang-ulang untuk tingkatan sebutan Tuhan yang nirguna Brahman. Nirguna Brahman, Tuhan tanpa wujud, nanti datang dalam wujud cahaya gitu. Nah, bisa juga ditambahi mantra lain yang tiada lain, mungkin berisi kata pujian itu. Kan banyak itu ulap-ulap itu ada mantra lain yang menyertai. Tapi ini paling poin adalah Om
itu sebagai sebutan Tuhan yang nirguna. Nah itu makna pemaknaan dari penjor itu, yang intinya kita memanggil-manggil Tuhan supaya dapat sinergi Tuhan untuk mengusir sifat-sifat gelap di dalam diri kita, sifat maya dan nawa dalam diri kita, yang memungkinkan kita bisa menang atau bisa berbuat di dalam pikiran yang terang, tidak suka gelap-gelapan kayak begitu. Ini merupakan satu rangkaian sebenarnya, tapi dalam tradisi Bali diacarakan ya. Ada hari sugihan, ada hari penyekeban, ada hari penyajian, ada hari penampan. Nah itu pas dah itu galungan yang menunjukkan itu adanya energi satuam di dalam diri kita yang memungkinkan kita menang di dalam dharma. Selanjutnya manis galungan itu menunjukkan kalau ada sifat satuam atau energi satuam di dalam diri kita, tentu kita mempunyai tingkah laku, ucapan, kata-kata yang seperti manis ya. Nah kalau sudah manis begitu akan memungkinkan kita bisa berjalan-jalan ke rumah teman, saling kunjung mengunjungi. Tapi kalau kita mempunyai pikiran sepet, kena benci, gedek, galak, bagian dari sifat maya dan nawa, tentu kita tidak akan mau berkunjung ke sanak saudara. Nah justru dengan sifat-sifat yang ada dharma seperti itu, kita akan mengusir kita punya saudara kita tidak sudi. Itu kan sifat benci, amarah, jengkel, kan kayak begitu. Nah dalam kehidupan sekarang ini yang secara filosofi pemaknaan ini mungkin kurang diterapkan oleh masyarakat, itu yang memungkinkan ya sekarang hama membludak ya, menggerogoti tanaman padi para petani. Dah gitu penyakit tanaman juga tumbuh subur, itu karena manusia memang tidak mengembangkan energi satwam, hanya mengembangkan energi rajas dan tamas. Manusia hanya beragama sebatas ritual upacaranya saja, sementara pemaknaan nilai filosofinya kurang dipraktekkan. Nah selanjutnya masih berlanjut dengan hari hari ini pemacakan agung. Wah, ini pemacakan agung itu simbol meditasi. Bila pikiran kita menancap dalam meditasi seperti besi paku tak dalam keheningan menuju pada atma dalam diri. Nah itu mungkin sifat-sifat keagungan Tuhan itu akan menyertai pribadi seseorang, dan mungkin bisa berpeluang jadi wong agung. Karena itu orang meditasi pikirannya kuat itu tergolong seorang kelahiran yogi, dia bukan orang sembarangan. Makanya kalau orang kelahiran yogi itu tidak pakai upacara, dia sudah dibebaskan dari upacara, sementara yang menjeratnya adalah masyarakat yang tidak paham dengan agama itu, melalaikan adat dan tradisi. Nah seorang yogi sudah tidak butuh sarana upacara kok dalam berkeyakinan. Mereka sudah paham, mengerti kok tentang makna simbol gitu. Nah selanjutnya ini kuningan. 10 hari setelah galungan kuningan, angka 10 menunjukkan, dimana angka 1 menunjukkan pikirannya menyatu. Ya dalam meditasi itu menyatu. Angka 0 menunjukkan hening, kosong, pikirannya sudah kosong, dah bening, dah cemerlang, dah bersih. Nah sinergi Tuhan itu kan full menerangi akal budinya, sehingga akal budinya cemerlang bagaikan buah yang menguning. Nah sudah itu karena akal budi sudah menguning bagaikan buah yang sudah masak, tentu kehidupannya jadi panen raya, berkelimpahan lah pengetahuan, wawasan. Kalau secara karmi orang berkeluarga mungkin rezekinya berkelimpahan. Seorang tingkatan jenana pengetahuannya, wawasannya berkelimpahan bagaikan buah pohon yang sudah panen raya, buahnya pada menguningkan begitu. Itu pemaknaan saya tentang galungan dan kuningan. Sekarang silahkan saudara yang menilai benar dan tidaknya. Saudara yang menilai ini menurut pemahaman saya. Jadi pemahaman saya ini lain dari yang lain, sehingga channel saya tak kasih namanya Bali Land, anak Bali ngelen doen. Karena di masyarakat kadang-kadang len angus yang nak ngerumuang, yang nak ngajak terpaksa channel len juga ya gitu. Nah bagi yang umat sedharma yang suka dengan cerita len silahkan tonton saya bercerita seperti ini, dan ada cerita lainnya lagi di video-video berikutnya. Oke, terima kasih saya sampaikan kepada saudara sekalian yang telah sudi menonton saya. Di akhir kata saya ucapkan selamat merayakan hari raya galungan dan kuningan, mohon maaf lahir batin, dan saya akhiri dengan ucapan Om Santi 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 Om.